Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Hubungan, Komunikasi, dan Koordinasi dalam Organisasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dwi Arifianda Rahmatullah dengan NIM 060203240112. Dan saya perkenalkan Adi Bidayatullah dengan NIM 0602032402. Di sini kita akan menjelaskan tentang 4 poin dari makalah kita yang berhubungan tentang komunikasi, koordinasi dalam organisasi. Poin-poin tersebut yaitu yang pertama, hubungan komunikasi dan koordinasi dalam organisasi. Kemudian yang kedua, hambatan dalam komunikasi organisasi. Kemudian yang ketiga, peran koordinasi dalam meningkatkan efisiensi kerja dan mencapai tujuan organisasi. Dan yang keempat, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan hubungan komunikasi koordinasi dalam organisasi. Yang poin pertama yakni pengertian hubungan, komunikasi, dan koordinasi dalam organisasi. Hubungan dalam organisasi dapat berupa komunikasi yang baik antara pemimpin dan karyawan. Yang komunikasi merupakan bagian yang vital dan pekerjaan manajerial yang paling penting. Dalam sebuah hubungan tentunya kita harus memiliki hubungan antara ketua dan wakil, bendahara, dan anggota lain pun sekalipun itu adalah contoh dari hubungan dalam sebuah organisasi. Dan yang kedua yakni komunikasi. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai penyampaian informasi termasuk pesan, ide, dan gagasan dari satu orang ke orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh secara langsung yakni kita bisa berkomunikasi secara 4 mata dan 6 mata sekalipun. Lalu contoh dari yang tidak langsung, kita bisa menggunakan handphone untuk alat komunikasi, VC, telepon, dan lain-lain seperti itu. Lalu yang terakhir yakni koordinasi. Koordinasi atau pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap tugas, memberikan alat-alat yang diperlukan, dan menetapkan wewenang yang secara proporsional diberikan kepada setiap orang yang akan melakukan tugas tersebut. Ya, contohnya seperti ketua memberikan tugas kepada anggotanya, contoh ketua memberikan tugas kepada badan pengurus harian dan lain-lain seperti itulah contohnya. Lalu yang kedua yakni hambatan komunikasi dalam organisasi dan cara penyelesaiannya yang akan dibahas oleh teman saya. Ya, poin yang kedua yaitu hambatan dalam komunikasi organisasi. Dan hambatan-hambatan ini berbagai contoh yang kita bahas, hambatannya ada 4. Yang pertama, hambatan bahasa, psikologis, fisik, dan informasi. Dan bagaimana sih kita cara mengatasi dalam hambatan-hambatan tersebut? Yang pertama, mengadakan tindak lanjut. Mengadakan tindak lanjut ini seperti teknik yang dilakukan dengan menganggap pesan pimpinan tidak dimengerti, dan dapat mungkin pimpinan memastikan apakah pesan yang ingin kita sampaikan sudah benar diterima. Kemudian yang kedua, mengatur alur informasi. Ini teknik meliputi pengaturan komunikasi untuk menjamin arus informasi yang optimum kepada para pemimpin. Kemudian ada pemanfaatan umpan balik, yaitu memberi saluran bagi tanggapan penerima yang memungkinkan pimpinan untuk menentukan apakah pesan telah diterima atau belum, dan apakah penghasilan tanggapan ini yang dimaksud dalam konteks tersebut. Kemudian menyederhanakan bahasa, yaitu bahasa yang rumit merupakan hambatan utama bagi komunikasi yang efektif. Pimpinan harus ingat bahwa komunikasi yang efektif meliputi pengertian dan juga informasi. Jadi bahasa yang kita gunakan dalam mengatasi tersebut harus kayak mudah dipahami lah, enggak asal-asalan. Kemudian pengaturan waktu yang efektif, yaitu komunikasi yang efektif dapat dimudahkan dengan penetapan waktu yang tepat, mengenali
pengeluaran pengumuman penting. Dan ada kemudian poin yang ketiga tentang peran koordinasi dan peningkatan efisiensi kerja. Nah, untuk peran koordinasi dalam meningkatkan efisiensi kerja, yakni ada beberapa poin. Yang pertama yakni untuk mewujudkan KIS, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi, agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Yang kedua yakni memecahkan konflik kepentingan berbagai pihak yang terkait. Lalu yang ketiga yakni agar manajer mampu mengintegrasikan dan mensinkronkan pelaksanaan tugas-tugasnya dengan stakeholder pendidikan yang saling bergantungan. Semakin besar ketergantungan dari unit-unit, semakin besar pula kebutuhan pengkoordinasian. Lalu yang terakhir yakni agar manajer mampu mengintegrasikan kegiatan fungsional dan tujuan-tujuan dari unit organisasi yang terpisah-pisah untuk mencapai tujuan bersama dengan sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien. Itu adalah beberapa poin-poin yang digunakan atau poin-poin dalam peran koordinasi dalam meningkatkan efisiensi kerja atau organisasi. Lalu ada faktor-faktor yang akan dibahas oleh teman saya. Ya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan hubungan komunikasi dan koordinasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu pasti struktur organisasi. Kenapa? Karena struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau jaringan kerja terhadap tugas-tugas, sistem pelaporan dan komunikasi yang menghubungkan secara bersama, dan komunikasi yang menghubungkan secara bersama pekerjaan individu dengan kelompok. Struktur organisasi ialah sistem atau jaringan kerja terhadap tugas-tugas, sistem pelaporan dan komunikasi yang menghubungkan secara bersamaan pekerjaan individual dengan kelompok. Semua organisasi, betapapun kecilnya, semua organisasi tersebut terstruktur karena secara umum suatu struktur dirancang dengan maksud dan tujuan bersama. Kemudian poin yang kedua, kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan yang terbuka dan mendukung komunikasi yang jelas akan menciptakan hubungan kerja yang baik. Karena kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang lain dapat mencapai tujuan-tujuan tertentu yang kita inginkan dari kelompok kita. Kemudian poin ketiga, kompetensi dan keterampilan karyawan. Kemampuan komunikasi dan kerjasama dari setiap anggota karyawan atau anggota dari setiap organisasi itu mempengaruhi efektivitas hubungan dari koordinasi. Karena suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh budaya kerja pegawai dalam suatu perusahaan, sehingga dapat dikatakan bahwa kompetisi menunjukkan keterampilan itu sangat penting dalam faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam organisasi. Kemudian yang terakhir, motivasi dan keterlibatan karyawan. Ini memotivasi kita dalam terlibat cenderung lebih kooperatif dalam hubungan dan komunikasi. Karena kekuatan pendorong dalam pemikiran manusia yang mendorong seorang untuk bertindak ketika didasarkan pada kebutuhan yang mendesak, dan itu akan masuklah dalam pemikiran kita untuk memotivasi rekan-rekan kita dalam suatu organisasi atau dalam suatu pekerjaan. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan dalam faktor ini. Kemudian yang terakhir, Yang terakhir yakni kesimpulan dari beberapa poin yang kita bahas sebelumnya. Kesimpulannya yakni dalam suatu organisasi, hubungan, komunikasi, dan koordinasi adalah 3 faktor kunci yang menentukan efektivitas pekerjaan dan pencapaian tujuan organisasi. Hubungan dalam suatu organisasi bersifat formal dan informal dan dapat mencakup komunikasi yang baik antara manajer dan karyawan. Hubungan yang kuat menciptakan kerjasama yang harmonis dan meningkatkan efektivitas organisasi.
Komunikasi yang efektif memungkinkan pertukaran informasi yang jelas antara manajer, karyawan, dan karyawan. Nah, kita bahas ini tentang manajer dan karyawan-karyawan. Contohnya kalau kita berada di sebuah organisasi yang ada di kampus, misalnya organisasi-organisasi internal dan eksternal, itu contohnya kita seperti ketua dan pengurus, ketua dan anggota seperti itu. Jadi dalam organisasi, hubungan, komunikasi, dan koordinasi itu sangat-sangatlah penting bagi sebuah organisasi, karena terbentuknya efisiensi dalam sebuah organisasi itu harus membutuhkan hubungan, komunikasi, dan koordinasi sesama anggota. Maka dari itu kesimpulannya adalah sangat-sangat penting bagi kita bagi anggota untuk mempelajari hubungan komunikasi dan koordinasi ini. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada presentasi kali ini. Mungkin kalau ada salah kata, salah perkataan saya dan teman saya mewakili, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kita itu masih pembelajaran juga. Sekian dari saya dan teman saya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.